Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'd. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai di mana saja berada, umat Islam Indonesia kembali menangis setelah salah satu putra terbaik bangsa ini, seorang ulama, seorang mujahid, seorang seniman panggung, Al-Mukarram Kiai Haji Al-Ustadz Tengku Zulkarnain yang meninggal sore kemarin. Kita semua yakin sedih sekali. Apalagi belum lama ini dia tampil dengan penuh semangat dan ceria, memberikan ilmu-ilmu penyegaran bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Dan matinya seorang ulama itu sulit mencari penggantinya. Yakin bagi iblis atau setan dan antek-anteknya, kematian ulama akan disambut dengan gegap gempita karena telah mengurangi musuh mereka. Tapi bagi kita umat Islam betul-betul merasa kehilangan. Tapi untuk sebagai obat hati, kita sedih, ya sedih. Tapi kita juga harus ingat, harus sadar bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangankan seorang ulama, jangankan seorang kiai, jangankan seorang mubalik, Nabi sekalipun meninggal, wafat. Wali kekasih Allah meninggal, wafat. Ya Allah yang mana. Begitu juga ulama-ulama. Dan harus kita ambil hikmahnya. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan ulama. Apalagi saya sih bukan ulama, bukan mubalik. Hanya sekedar pecinta ulama, pecinta mubalik. Ingin menyampaikan sedikit kenang-kenangan bahwa ketika gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, kiai ulama mati meninggalkan ilmu. Makanya kiai-kiai ulama-ulama yang punya kemampuan untuk berdakwah atau menulis, berdakwah, gunakan medsos untuk berdakwah. Daripada dengan hal-hal yang tidak penting, gunakan untuk berdakwah atau menulis. Ketika dia meninggal, ada yang bisa menjadi kenang-kenangan untuk dibaca. Seperti dicontohkan oleh ulama-ulama tempo dulu, baik ahli tafsir, ahli fikih, ahli tasawuf, dan lain sebagainya. Makanya sekilas, hanya sekali memberikan semangat. Kebetulan kita sebentar lagi akan masuk pada Idul Fitri, dan kita juga perlu meningkatkan kualitas hidup. Ada salah satu kata-kata ulama yang saya baca dalam kitab Nasuhul Ibad. Sekali lagi tolong koreksi kalau salah. Kalau tidak salah, ini ada dalam kitab Nasuhul Ibad halaman 31. Kalau salah silakan dikoreksi atau dibenarkan, diluruskan. Sabatu asya tunawirul qabr. Ada 7 perkara yang akan menerangi seseorang di dalam kubur. Yang pertama adalah awaluha al-ikhlas fil ibadah. Ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Dia benar-benar ikhlas untuk melaksanakan ibadah. Semata-mata bukan karena ingin pujian manusia. Masalah manusia mau senang kayak, gak senang kayak, mau cinta kayak, masa bodoh. Kita ibadah adalah semata-mata karena Allah. Nah, orang yang ikhlas dalam beribadah, insya Allah dalam kuburnya akan diterangi. Akan terang benderang insya Allah. Yang kedua, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sepelekan orang tua, apalagi yang masih ada. Kalau yang sudah meninggal, seringlah mendoakan mereka. Minimal dengan doa yang paling singkat. Rafiq fili wali walidayya warhamu makamar bayani satayala. Wasalis yang ketiga, silaturahmi. Bersilaturahmi. Datangi saudara-saudara kita. Yang dekat, yang jauh. Yang kaya, yang miskin. Jangan dipilih-pilih. Insya Allah. Itu juga amal yang akan menerangi kita dalam kubur. Warobi yang keempat adalah
Allah yudhai umur fil maksiyah. Allah yudhai umur fil maksiyah, tidak menyia-nyiakan umurnya dalam maksiat. Memang setiap orang menghadapi godaan. Yakinkan, setiap orang pasti mendapat godaan. Dari apa saja bentuknya. Pasti. Laki-laki terkadang tergoda dengan wanita. Wanita juga tergoda dengan laki-laki. Tergoda dengan riba, tergoda dengan barang-barang haram atau apa saja. Yakin itu godaan. Makanya jangan sia-siakan waktu dalam bermaksiat. Yang kelima, Allah yutbi hawa, tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti keinginan nafsunya. Memang kalau mengikuti nafsu banyak keinginan itu. Ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Coba ikuti wahyu Allah. Ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan mengikuti hawa nafsu. Insya Allah orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya, itu amal yang akan menjadi penerang dalam kubur. Wasadis yang keenam adalah ayastaida fi ta'at, bersemangat dalam melaksanakan ta'at. Bersemangat dalam melaksanakan ta'at. Yang fardu, yang sunat, ada orang atau tidak ada orang, ada yang memuji atau tidak memuji, kita taat, kita semangat kita. Jangan sampai kendor. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pun tidak tahu nasib besok. Yang terakhir adalah wasabi ayuksira zikrallahi ta'ala. Yang terakhir adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan ayat Allah yang sedang kita baca, tapi sulit untuk dipraktekkan, yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, perbanyaklah untuk mengingat Allah. Perbanyaklah untuk mengingat Allah. Saudara-saudaraku, hari berganti, minggu berlalu, bulan demi bulan telah kita lewati tanpa terasa. Hari berganti, minggu berlalu, bulan demi bulan telah kita lewati tanpa terasa. Kemarin adalah kenangan, sekarang adalah kenyataan, dan besok merupakan harapan dan cita-cita. Mudah-mudahan sisa umur kita yang kita miliki bisa digunakan untuk meningkatkan amal soleh. Minimal yang tadi dilaksanakan. Pertama, ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, bersilaturahmi. Yang keempat, tidak menyia-nyiakan umurnya dalam maksiat. Yang kelima, tidak mengikuti hawa nafsu. Yang keenam, bersemangat dalam melaksanakan taat. Yang ketujuh, memperbanyak mengingat Allah. Mudah-mudahan seandainya besok lusa kita meninggal dunia, besok lusa kita dimasukkan ke dalam kubur, amal yang 7 tadi menjadi penerang kita semua. Kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.